Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sandi Susanto, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas empat perintah yang sering digunakan pada jaringan komputer. Penggunaannya yaitu di command prompt. Oke, kita langsung aja ke materi. Atau kalau enggak kita list dulu apa yang mau kita bahas. Perintah apa yang mau kita bahas. Perintah CMD yang digunakan pada jaringan komputer. Kita pembahasannya yang pertama itu saya akan mencoba melakukan perintah ping, kemudian melakukan perintah if config, lalu yang ketiga melakukan perintah tracer, dan yang terakhir akan melakukan perintah nslookup. Nah, oke, mari kita praktekkan saja ya. Yang pertama kita lakukan adalah masuk ke command prompt. Kita bisa ketikkan cmd di start, lalu kita masuk ke cmd. Di sini sudah terbuka cmd command prompt-nya. Lalu untuk perintah yang pertama kita akan membahas ping. Perintah ping ini digunakan ketika kita ingin memastikan bahwa kita akan memastikan alamat tujuan tertentu itu terkoneksi atau tidaknya. Contohnya, aku akan mengeping eh, DNS-nya Google. Nah, apakah laptop ini terkoneksi ke DNS Google atau tidaknya? Kita coba ketikkan perintah ping, kemudian masukkan DNS Google 888. Nah, kemudian tekan enter. Nah, di sini terdapat suatu jawaban, yaitu jawaban itu reply from 8888. Nah, terdapat juga bitnya, kemudian time-nya, lalu TTL-nya. Nah, eh, jawaban dari perintah ping ini menunjukkan bahwa komputer kita itu terhubung ke Google. Atau selain IP yang ditulis setelah perintah ping, itu kita bisa mengetikkan domain pada belakang ping ya. Misalnya kita ingin mengeping atau memastikan ke domain YouTube atau www.youtube. Kita ketikkan saja domainnya, kemudian enter. Apakah jawaban dari perintah ping ini sama, reply from alamat IP-nya? Berarti itu menandakan bahwa komputer kita itu terkoneksi ke internet. Oke, itu perintah ping ya. Untuk perintah ping sudah clear ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu kita akan mencoba perintah if config. Fungsi dari perintah if config ini yaitu menampilkan daftar atau informasi alamat IP address yang tertera di komputer atau laptop kalian. Kita klik enter. Nah, kemudian kita scroll ke atas mencari alamat IP yang sudah terdaftar atau ditambahkan di komputer atau laptop kita. Nah, di sini terdapat di Ethernet adapter local area connection itu terdapat IP address, kemudian subnet mask dan gateway yang sudah tertanam di komputer ini. Kemudian di adapter wirelessnya sudah terdaftar juga IP atau tertanam juga IP di laptopnya. Nah, gimana cara mengkonfigurasi IP address? Teman-teman bisa klik link di atas ini, karena saya sebelumnya sudah mendaftarkan atau membuat tutorial gimana caranya mengkonfigurasi IP address pada Windows 7 ya. Oke. Untuk perintah if config seperti itu. Lalu untuk yang ketiga yaitu kita melakukan atau mencoba perintah traceroute ya. Untuk perintah traceroute sendiri kita coba dulu ya. Penulisannya trace ya. Trace itu merupakan penelusuran bahwa
dari komputer kita terhubung ke suatu link atau ke titik terakhir itu ada berapa perangkat yang dilalui. Misalnya kita akan nge-trace dari komputer atau laptop ini sampai ke server Google itu berapa perangkat yang dilewati. Contohnya seperti ini, kita akan nge-trace ke DNS Google. Kita tulis DNS Google-nya, kemudian enter. Nah, di sini terdapat ada 3 hops ya teman-teman, yang perlu kita tunggu hasil akhirnya seperti apa. Nah, sambil menunggu hasil akhirnya, kita coba buka command prompt baru, lalu kita trace juga ke domainnya Google. Ini kan posisinya DNS itu berupa alamat IP-nya ya teman-teman. Coba kita ke alamat domainnya google.com. Sama, kita harus menunggu beberapa menit untuk melakukan atau perintah trace itu melakukan fungsinya sebagaimana fungsinya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dari komputer ini atau laptop ini terkoneksi ke server Google itu ada 12 perangkat yang perlu dilewati. Ya, kita lihatnya dari mana? Dari void ini. Ya, ada sebagian IP yang tertera atau terdaftar di sini, ada sebagian juga yang RTO. Nah, di sini kita melewati router yang beralamat IP36, kemudian 197 dan selanjutnya sampai menuju DNS Google. Nah, kemudian di sini juga yang telah kita trace menggunakan alamat domainnya itu sama juga, pada umumnya tertera juga bagaimana caranya laptop ini sampai ke DNS-nya Google. Oke, di sini ada 11, ini ada 12, 11 ini ada 12. Kenapa berbeda? Karena server Google sendiri dinamik ya teman-teman. Jadi tidak hanya satu IP kalau server Google, banyak IP. Nah, oke. Ini untuk perintah trace, kalian mungkin sudah cukup ada gambaran ya, paham ya teman-teman. Kemudian ini perintah terakhir, yaitu kita coba nslookup. nslookup. Ini untuk perintah nslookup juga kita harus menyantumkan IP address yang ingin kita tuju atau domainnya. Contohnya aku ingin nslookup. Sebelumnya nslookup itu berfungsi untuk apa sih gitu kan? nslookup itu untuk mencari tahu name server dari sebuah atau situs domain atau sebuah alamat IP gitu. Kita coba praktekkan aja teman-teman. nslookup biasa ke Google. Nah, kemudian di sini terdapat balasan atau tertera bahwa servernya itu di DNS Google, kemudian addressnya di 888, kemudian name-nya sama DNS Google dan addressnya ke 888. Itu menandakan bahwa domain yang dianut DNS itu IP-nya sekian gitu kan. Coba kita ke nslookup ke situs yang lain ya. Situs lain misalkan ke youtube.com. Nah, ini kalau saya ketikkan nslookup ke YouTube, ini terdapat servernya masih tetap di Google, kemudian di sini ada name atau domainnya itu ke YouTube, lalu addressnya itu ada beberapa. Jadi YouTube juga mempunyai beberapa address atau alamat IP publik. Nah, jadi intinya atau kesimpulannya bahwa IP nslookup di sini fungsinya seperti itu, untuk mengetahui bahwa domain YouTube ini alamat IP-nya sekian gitu kan. Oke. Untuk keempat perintah command prompt pada jaringan komputer ini sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau ada yang ingin tanyakan, monggo silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa like, subscribe dan share.
Terima kasih, sekian, selamat dan sampai jumpa. Oke, terima kasih.